lain yang terbang ke arah Vikendi, ke arah Sanfok, ke arah Direngel. Kan Ini harus koordinasi ya? lagi ngantri dulu. Oke, Nah, koordinasi. ini udah dapet jalur nih. Dapat. Udah terbang, Ciao. udah take off. Jadi langsung aja kita masuk di game yang terakhir. Ini dia Miramar. Let's and go. Yap, betul banget nih, pesawatnya sudah menerbangkan daripada 16 tim yang akan bertanding di match terakhir grup A pada hari ini. Akan ada 16 tim yang pastinya 7 tim saja yang akan melaju ke grand final nih, Pas. Betul, hanya ada 7 tim yang akan melaju ke babak final Iyo. untuk PON. Jadi buat teman-teman, silahkan dukung provinsi yang kalian dukung tanpa menjatuhkan provinsi lain. Itu paling penting ya. Dan juga ini flight path-nya sudah mengarah dari barat ke timur, tentunya dari arah Monte Nuevo ke El Azahar. Cukup adil kalau bisa dibilang. Namun untuk tim-tim yang sepertinya ingin ke Les Leones Selatan, ini harus mencari vehicle terlebih dahulu deh. Kalau enggak ya agak-agak sedikit ngambang lah. Ya lumayan lah ya, tipis-tipis perjuangannya gitu. Ini dibilang adil, dibilang nggak terlalu adil, iya. Gimana sih? Adil tapi tidak terlalu adil Oh, itu gitu. tidak. Buat yang turun-turun di bagian bawah, karena tadi kalau nggak salah untuk Miramar pertama ada beberapa tim yang memang turunnya itu di bagian bawah. Ya. Yang mengambil beberapa referensi gameplay mungkin dari Livescape ataupun dari tim-tim yang memang berada di bagian selatan dari Miramar. Iya, betul banget. Kita juga akan melihat nih, apakah di early game kali ini akan ada tim yang bertabrakan di satu drop zone. Ya. Ini yang paling menarik karena yang Pasta bilang tadi ada tim yang udah nothing tulus, udah main-main aja lah gitu. Apakah mereka ingin nabrak tim lain atau bahkan mereka tetap ingin bermain santai aja lah? Ya, yang bikin gua penasaran sebenarnya circle-nya sih tadi. Gua berharap banget untuk kelas circle tuh bakal seru seperti yang di Erengel tadi. Tapi ternyata untuk circle-nya kayaknya tidak terlalu membuat kerepotan untuk semua tim yang bertanding, untuk 16 tim yang mewakili provinsi mereka masing-masing. Tapi kalau kita perhatikan dari tim Sumsel, mereka langsung mendapatkan sebuah kontrol area ke gudang dewa di mana ada satu pemain NTT yang sudah mulai terjebak. Yes, NTT lagi-lagi di early gamenya harus bertemu tim lain. Di Rangel tadi bertemu dengan tetangga di satu daerah mereka yaitu NTB. Tapi kali ini NTT bertemu dengan Sumsel. Tapi hanya satu player nih, Pas. Tidak tahu 3 player lagi ke arah mana atau bahkan mereka melakukan split. Tapi tadi satu player daripada NTT tidak mengetahui bahwa tim Sumsel ada di daerah situ juga. Ya, betul. Dari Aceh juga sudah mulai mendapatkan area looting mereka, tapi cukup dekat dengan tim Kepri. Ini di arah, ini mana ya, San Martin? Yes, betul. Ya, di arah San Martin kali ini. 2 pemain dari tim Aceh sudah mulai nge-split posisi mereka. Ada Khalil yang mengambil jalur sebelah kiri, tapi lihat Eko yang terjebak karena di bagian bawah. Dari bangunan bata ini sudah ada 2 pemain Kepri yang siap untuk naik ke arah lantai 3-nya. Tapi dari Korpin ternyata lengah, ditembak langsung begitu saja. Khalil mendapatkan satu angle yang begitu tipis. 1 pemain tumbang untuk tim Kepri. Ini keunggulan untuk tim Aceh untuk bisa maju ke depan. Kenapa? Karena Korpin akan ada bersama rekannya satu lagi di sana. Sedangkan player lainnya masih agak jauh keberadaannya daripada seorang Korpin. Farhan masih melakukan TPP menggunakan usinya menunggu timing ketika tim Aceh akan masuk, tapi ternyata ditutup, dilemparkan nih. Oh my god, langsung hancur pintu di sana. Farhan memilih untuk ngeflank ke arah kanan daripada bangunan bata ini, tapi Eko akan mencari tahu keberadaan seorang Farhan. Eko masuk lagi, Eko langsung masuk. Ternyata itu adalah masuk Pak Eko. Eko naik ke arah atas, tapi Eko tidak memiliki helm sama sekali, Pas. Betul, dan sayang banget tadi 1 pemain dari Kepri tidak berhasil diselamatkan. Aceh mendapatkan pecahan poin pertama mereka, menembak sebuah tempat yang bangunannya tidak ada tadi. Tapi kalau kita lihat lagi dari seorang Farhan dari arah luar mendapatkan 1 pemain. Trade pun akan segera berlangsung, tapi apakah Aceh akan kehilangan pemain tersebut? Karena kalau kita lihat lagi temponya sedikit menurun dari tim Kepri ini. Farhan ingin melakukan healing dulu, belum ada edge kit yang dia gunakan. Boosting sudah maksimal dari seorang Farhan. Mengintip dengan TPP, sudah melihat keberadaan dari Pak Eko yang ada di bagian dalam. Tapi apakah akan di-pick oleh seorang Farhan? Iya, betul banget ya. Ternyata Agung sudah berdekatan dengan seorang Rifki yang sepertinya akan segera di revive. Tapi ternyata di sini bahkan Arya pun ter-take down. Tinggal 2 player daripada Kepri di sini. Ada
Hafiz dan juga Farhan. Mau nggak mau, Hafiz harus membantu Farhan. Tapi Hafiz memilih untuk mundur terlebih dahulu dan ternyata dia lebih memilih arah yang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan vision ke arah tim Aceh. Ya, ini Khalil yang merepotkan banget untuk tim Kepri. Satu setup dari Aceh yang tidak diduga-duga, tapi lihat ada satu pergerakan menuju ke arah ruangan sebelah kanan dan Farhan berpindah ke arah sebelah kiri. Kali ini Kepri sepertinya akan menarik mundur formasi mereka, tapi terrespon dengan sangat baik. Ada Linpik tipis tadi berhasil memberikan cicilan damage, namun damage yang diberikan begitu dalam. Tembakan demi tembakan sudah mulai dilakukan, tapi ada dua orang yang akan menuju ke arah sebelah kiri, namun tidak bisa dihadapi oleh seorang Farhan. Farhan pun tumbang dan Kepri hanya menyisakan seorang Hafiz yang bertahan seorang diri, ingin survive tapi low HP. Benar-benar low HP dan tidak ada aid kit untuk membuat darahnya kembali bangkit dalam waktu yang cepat. Ini mau nggak mau Hafiz harus gulung-gulung bandage dulu sebanyak 10 bandage, dan mereka atau Hafiz punya satu energy reading di sana. Ini mau nggak mau Arya dibiarin bleeding out aja. Hafiz memilih untuk cabut, retreat aja biar lebih mengamankan posisi placement, tapi tidak bisa mengamankan placement karena Hafiz sudah ditemukan oleh player-player daripada tim Aceh di sini. Betul, satu tim dipulangkan untuk ke arah lobby secara utuh. Kepri tidak bisa bertahan lama ternyata, di mana Aceh memberikan fresh yang begitu mendalam tadi. Bahkan Aceh tidak kehilangan satupun pemain mereka. Yap, ternyata di sini seorang Zidan dari tim Jambi melakukan proning di arah high ground-nya, mengetahui bahwa sudah ada yang datang menggunakan vehicle dan itu adalah Renaldi dari tim NTB. Ternyata di sini Zidan tidak sendirian. Ada player tim Jambi lagi di sebelah kirinya yang masih bisa mengamankan daripada arah low ground-nya. Betul, dan Zidan kayaknya udah nggak main bola lagi kali ini. Sudah berpindah untuk bermain PUBG Mobile, cukup tenang di bagian atas dari tebing ini. Dengan begitu banyak bunyi yang ada di bagian bawah, tapi dari arah Jambi Zidan benar-benar memberikan shoulder pick arah bagian lower ground, sama-sama memberikan damage, namun belum ada yang terknockout dan tempo kembali menurun. Jambi langsung memberikan setup untuk memberikan surprise ke arah NTB yang ada di bagian bawah mereka. Betul banget, bukit graveyard ini pas adalah bukit advantage high ground itu sangat spesial banget. Karena apa? Untuk tim yang pengen nge-push ke arah atas butuh effort yang lebih tinggi. Entah itu mencari celah untuk naik atas, tapi ini hampir saja memberikan satu knockdown ke Renaldi, tapi hanya mengurangi daripada HP bar-nya yang tersisa tinggal 1/4. Betul, itu benar-benar mengejutkan banget. Sebuah lemparan nades ke bagian lower ground dan berhasil memberikan splash, bukan splash lagi bahkan. Itu damage yang benar-benar dalam. Dan dari Jambi sudah mengirimkan satu pemain mereka ke arah sebelah kanan, sementara Zidan perlahan-lahan akan turun ke bagian bawah untuk mendapatkan sebuah pick yang lebih pasti dan memberikan cicilan damage yang lebih dalam lagi. Tapi masih ada satu pemain lagi, yaitu Teguh, yang akan membackup dari sebuah gundukan untuk menembak ke arah Zidan. Dari NTB pun akan regroup lagi mereka untuk menuju ke bagian belakang. Tertembak, sudah ada spray down yang diberikan, namun ternyata dua pemain dari NTB memberikan backup, ada Teguh dan juga Rio. Iya, Teguh dan Rio ini bagus sekali backupnya untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka. Bahkan Farhan terkena beberapa damage daripada emo yang dilontarkan daripada tim NTB di sana, tapi ternyata satu player sudah dipulangkan karena lobby, dan ini net dilemparkan lagi karena Renaldi yang harus bertahan di bawah sana. Rio dan Teguh ini masih jauh banget, on point banget, dan harus ter-take down seorang Renaldi. Langsung diamankan saja oleh tim Jambi yang udah nge-split ke sebelah kanan, yaitu Yudi dan Rio serta Teguh harus segera melakukan planning berikutnya. Wow, ini benar-benar rapi banget yang dilakukan oleh Jambi. Sebuah atau dua buah lemparan nades yang benar-benar maksimal. Rio ingin kabur dari tempat ini, tapi bakal tembak dari arah belakang, namun masih kurang damage-nya. Selamat, sudah dua pemain dari NTB dan akan meninggalkan tempat ini, tapi percobaan demi percobaan masih terus dilakukan oleh Jambi. Mereka tidak ingin melepaskan target yang sudah mereka temukan, namun terlalu jauh jaraknya dan sudah mulai ada pergerakan dari Jambi. Kayaknya bakalan di-looting. Betul. Dua kotak yang sudah berhasil mereka amankan di bawah tebing mereka. That's right, betul banget Pasta. Tapi ini sangat tidak worth it untuk Jambi tadi, untuk tim NTB tadi. Karena apa? Mereka melawan tim yang sudah mendapatkan arah high ground, sedangkan high ground-nya sangat bisa untuk menutup vision daripada arah lawannya. Oke, ya high ground control-nya tadi lebih bagus, makanya mereka bisa memenangkan fight tersebut. Dan kayaknya agak ketar-ketir juga sih tadi menurut gua buat NTB. Mereka ada di bagian lower ground, kalau misalkan ada tim lain yang datang dari arah belakang mereka, atau tiba-tiba mungkin ada rotasi yang dilakukan dari tim-tim lain yang bisa nge-spot tempat dari NTB, itu akan ngebuat lebih berbahaya lagi. Jadi mereka akan merelakan dua pemain mereka. Yap, lebih baik mereka cabut ya Pas ya. Betul, sehingganya mereka bisa mengamankan placement yang lebih baik dibandingkan pulang di posisi ke-15. Yap, betul banget. Dan kali ini zonanya sudah mental ke arah utara.
lebih banyak ke arah daripada Junkyard juga. Jadi tim-tim mungkin yang ada di area selatan lah ya. Hah? Area selatan harus segera langsung melakukan rotasi. Namun hati-hati karena banyak tim yang sudah mengambil daripada chalk pointnya sendiri. Betul, sudah mulai diamati pergerakan demi pergerakan tentunya. Dan dari Gorontalo, mereka benar-benar bermain santai. Terlihat dari tempo rotasi yang mereka lakukan, mereka belum bertemu dengan tim-tim lain. Mereka belum mendapatkan pecahan poin eliminasi pertama mereka. Tapi looting mereka juga masih agak minimalis sih. Gue ngeliat kayaknya dua pemain mereka masih memiliki fast level 1, belum di-upgrade menjadi level 2. Yap, betul banget. Kalau dilihat daripada area yang mereka ambil tadi, itu adalah gudang 2 sebelah kiri daripada El Azhar. Ya. Di arah daripada high groundnya. Kayaknya mereka belum bakal bertemu sama siapapun karena memang jalan raya atau mungkin jalur rotasinya masih agak jauh daripada kompon mereka tempati tadi. Tapi di sini Fauzi lebih memilih untuk diam terlebih dahulu. Diserempet sama temannya tadi. Nggak masalah, karena belum ada ini ya, nggak ada friendly fire. Friendly fire. Nggak bisa, jadi Damage aman. Damage serempet juga nggak ada. Betul, tapi lihat deh, kayaknya ada beberapa pergerakan agresif yang bakal dilakukan oleh tim DKI Jakarta. Mereka sudah mulai melakukan setup untuk melakukan tabrakan ke arah tim Aceh. Kali ini dua pemain sudah mulai touchdown dan Bagas akan membackup dari arah sebelah kanan. Sementara Exa memperhatikan pergerakan dari tim lain yang berotasi di sekitar mereka. Rifki yang sedikit melakukan setup smoke untuk menutup angle dari arah DKI Jakarta, berpindah ke arah bangunan yang lain lagi, tapi satu persatu pemain dari DKI Jakarta semakin mendekat menuju ke arah tim Aceh. Betul banget pas. Ini sesuai dengan yang diobrolin kemarin sama Jason atau bahkan Bagus. Mereka bilang tipikal tim mereka ini atau provinsi mereka ini adalah tim yang ofensif. Betul banget, setiap ketemu ada tim yang di kompon manapun mereka udah regroup itu langsung dihajar, langsung ditabrak. Masalahnya gini di, normalnya kenok satu ras. Iya. Ini belum kenok satu, udah ras. Udah diras. Mereka yang dikenokin. Oh my god. Malah mereka yang dikenokin mungkin karena ada third party, tapi ternyata itu tembakan dari Agung, salah satu pemain dari Aceh yang berhasil mendapatkan satu knockout ke arah tim Jakarta. Oke, lagi dan lagi melakukan suppressing fire seorang Exa ke arah depan rumah panjang yang sudah diambil oleh tim Aceh. Ada Eko di sana, tapi Khalil masih berdiam diri saja di arah kompon sebelah kanannya, tapi di spray aja oleh seorang Bagas ke depan sana, memecahkan pintunya, dilemparkan molotov, tapi belum memberikan knockdown ke arah tim Aceh. Ada Rifki dan juga Agung. Agung lebih memilih untuk mundur ke arah rumah panjangnya, bertemu dengan Eko, mengamankan sisi kanan sisi kirinya, dilemparkan lagi satu molotov nade di depan sana. Ada Rifki yang tidak terkena sama sekali daripada efek nade yang dilemparkan seorang Bagas. Betul, bahkan Jason menerima beberapa damage yang begitu dalam. Tadi Jason atau Jayadi sudah menerima damage yang begitu dalam. Belum ada pemain yang terknockout lagi dari kedua tim yang sedang melakukan pick off kali ini, melakukan peperangan kali ini. Tapi Bagas dapat satu. Apakah mereka akan melakukan hal yang seperti mereka bilang, knock satu ras tapi knock dua? Sepertinya bakal langsung diras karena Khalil juga sedang dalam posisi terknockdown. Ditabrak langsung ke angle kirinya, mengambil blind spot yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Aceh. Kali ini Rifki mempunyai tugas yang begitu berat, menjadi orang yang harus menjaga kedatangan dari dua pemain DKI Jakarta. Granat langsung dilempar ke lantai 2. Pergerakannya benar-benar dibatasi menuju ke arah balkon. Kali ini ada lompatan tipis dan granatnya meletup. Satu granat sudah mulai meletup dan sudah dipush dari arah bawah. Tidak dibiarkan bergerak terlalu luas. Ruang geraknya benar-benar diputus. Strategi push yang sangat rapi daripada tim Jakarta. Walaupun tadi Jason sempat ter-take down, tapi seorang Exa yang mau nggak mau, dia adalah seorang rusher maju ke depan dengan total 6 elimination point sudah dikantongi daripada tim Jakarta di sini. Baru zona ketiga sudah 6 elimination. Wow, itu benar-benar permainan yang barbar banget yang dilakukan oleh DKI Jakarta. Tapi the show must go on ya. Dan tentunya kita bakal berpindah ke arah Sumatera Selatan kali ini yang cukup dekat dengan tim Riau. Ini tim Riau agak apes ya, 2 match terakhir ini ya. Betul, ini dia terjepit di area dari blue zone-nya, harus segera masuk. Tapi tim Sumatera Selatan ingin menahan daripada rotasi mereka, Mas. Rahman di sebelah kiri, Alvin di sebelah kanan. Tapi Alvin sepertinya aduh sakit juga ya zona ketiga keempat ini. Ya udah mundur aja lah, ketemu Rahman di sini. Betul, dan gua rasa mereka harus memiliki keputusan atau mengambil keputusan yang lebih bijak. Mereka tinggal berdua, baru ngedapetin 2 point elimination. Berarti fight mereka bisa dibilang seimbang lah, dengan kehilangan 2 dan mendapatkan 2 poin eliminasi. Oke. Dengan cabutnya mereka dari tempat ini, harusnya ini akan ngebuat mereka survive lebih lama lagi. Kecuali Bertemu. dipotong dari depan. Itu dia, apalagi Baru dibilang
Oh my god, Oh, ada NTB. Betul, dan NTB sudah terlebih dahulu untuk mengamankan bagian dalam atau play zone dari circle yang ketiga. Ya, ini PR-nya adalah Sumatera Selatan cuman punya satu vehicle dan itu pun bagi. Sangat terbuka. Dan PR-nya adalah kalau misalnya ada 4 player yang langsung ngepres ke arah daripada player Sumsel tadi, itu bakal bahaya banget dan bisa mengulangkan semua player ke arah Robby. Betul, dan kalau nggak salah tadi mereka dekat banget berpapasan ada di bagian belakang dari NTB. Betul. Dan ternyata NTB juga sedang mendapatkan tekanan dari tim Jakarta yang barusan aja memulangkan Provinsi Aceh ke arah lobby. Ya, nampaknya juga NTB di sini tinggal 2 player atau bahkan 2 player lagi sedang nge-split. Nggak, kayaknya memang mereka tinggal berdua deh. Tinggal berdua. Kan tadi mereka fake di awal nggak sih? NTB. Oh iya betul. NTB fake di awal, kehilangan 2 pemain. Kalau nggak salah tadi Yang ada di di Graveyard. sekitar Di Bukit Graveyard Graveyard. Martin tadi ya. Di lawan tim Jambi. Iya. Yang kita lihat tadi, Yang betul. bener-bener bonyok banget tadi Iya. setupnya mereka. Oh, diingat ada Teguh sama Rio soalnya. Iya betul. Dan kali ini dari Rio pun nggak bisa berbuat banyak. Posisi setup mereka udah ketahuan sama DKI di tapping. Ini menurut gua bukan tapping press ya, tapi taunting tapping. Counting tapping. Menurut gua ya. Iya. Pemborosan emo. Karena kita nggak ngelihat arah tembakannya tadi ke arah mana. Yang dilihat cuma beberapa setup yang dilakukan tadi. Tapi kali ini dari tim Bengkulu bertemu dengan Sumatera Selatan, di mana Sumatera Selatan hanya menyisakan 2 pemain mereka dan headshot. Rahman tumbang, kali ini Rian berhasil mendapatkan kepala dari seorang Rahman dan hanya menyisakan seorang Alvin yang tersisa seorang diri. Rian begitu percaya diri, ada backup fire dari belakang, mengganti dengan menggunakan UMP, sedikit melakukan pick yang tidak terlalu over dan ada berarti sistem yang dilakukan oleh tim Bengkulu. Mereka tertib, tidak overpick dan benar-benar rapi untuk mendapatkan 2 pemain terakhir dari Sumatera Selatan. Itu yang baru dibahas tadi, bagaimana Sumatera Selatan hanya rotasi dengan menggunakan bagi, bahkan mereka hanya bisa bertahan dengan 2 player saja. Dan ternyata berjumpa dengan tim lainnya Bengkulu dan dipulangkan ke arah lobby. Kita bisa melihat di sini area dari Riau pun didapatkan oleh tim Jambi yang tadi berhasil mendapatkan dari tim NDB juga di arah graveyardnya dengan kali 6 AKM Taufik tapping ke arah tim lawan. Dan lumayan pedas tadi tembakan dari arah belakangnya, langsung memindahkan baginya ke arah lain supaya aman dan bisa tetap digunakan untuk melakukan rotasi. Masuk di circle yang keempat, Blue Zone keempat juga sudah mulai bergerak untuk menutup dan menciptakan circle yang kelima. Sementara dari Gorontalo, mereka bermain pelan dan pasti kali ini dengan satu checkpoint mereka yang tidak terlalu besar sebenarnya, tapi cukup lah untuk mengamati daerah pinggiran circle. Yap, ini mau nggak mau circle-nya lebih mengarah ke open field pass dan banyak sekali cekungan yang bisa dimanfaatkan tim-tim untuk menutup vision ke arah lawannya. Betul. Ini sepertinya akan menjadi fight yang seru, apalagi ini match terakhir untuk grup A pada Prapon kali ini. Yes, ini adalah match terakhir yang akan menentukan 7 tim yang nantinya bakal masuk ke babak grand final tentunya. Sementara dari Bali yang memang terlihat bermain agresif, kalau kita ngomongin Bali di hari pertama, hari kedua, bahkan untuk hari ini mereka bermain benar-benar rapi, beberapa kali masuk ke barisan top 5. Dan kali ini mereka mendapatkan sebuah tekanan. Ada Bengkulu di belakang mereka, tapi kita lihat dari tim Gorontalo yang mengusir satu tim yang berusaha menuju ke arah kompon mereka. Kalteng benar-benar dibuat dan di zoning out, tidak dibiarkan menuju ke bagian area dari Gorontalo. Hampir saja bagi seorang Ahmad tadi meledak karena sudah berasap banget. Untung masih ada low ground yang bisa dimanfaatkan untuk menutup vision dari tim Gorontalo. Tim Gorontalo masih mencari vision ke arah bawah. Ternyata ada satu player dari tim Bengkulu yang terlihat daripada seorang Arya. Dilemparkan saja, mencoba mengangkat granat sana, langsung mengganti dengan high toss-nya. Dan langsung ternyata di sana seorang Rian yang lebih on point, granatnya lebih cepat matang ke arah tim Gorontalo. Rivaldi masih harus melakukan healing terlebih dahulu, namun Andri mau nggak mau langsung follow up daripada rekan-rekannya yang sudah melawan tim Bengkulu di depan sana. Itu granatnya mateng banget gak sih? Depan muka. Enaknya jadi caster ya, kita bisa ngelihat berapa jarak lemparan dan apakah granat itu on point atau tidak. Ada indikator yang Betul, ada garis-garis Iya, pelanginya gitu kita kan. tahu kan ya. Betul sekali, dan kali ini Gorontalo bener-bener bonyok banget. Rian menjaga 2 pemain dari Gorontalo seorang diri dan Hakim akan segera datang, dibantu begitu saja. Touchdown, tabrak langsung ke arah shake-nya. 2 mobil, 1 berada di arah belakang, tapi Hakim terlalu maju ke depan. Offside position dari seorang Hakim. 1 tumbang, bahkan 2 tumbang karena Rehan juga terpick off dari arah yang lain. Ini tentunya menjadi sebuah setup yang tiba-tiba menjadi sebuah malapetaka untuk tim Bengkulu. Yap, ini Rian rapi banget, dia memberikan suppressing fire ke arah depan karena
Karena apa? Agar seorang Hakim bisa mundur dan segera di-revive oleh seorang Rian. Tapi hati-hati, ini udah nggak zona. Kita bisa melihat Bengkulu ada di arah utaranya dan agak cukup jauh untuk masuk ke zona yang ada di selatan. Betul, Rian kali ini sudah berhasil melakukan revive. Ada sedikit tembakan tapi granat yang lagi-lagi datang membuat Hakim tumbang untuk yang kedua kalinya. Dan Fatihah bakal membackup dari arah belakang tentunya, yang dimana mereka tidak boleh terlalu lama di posisi ini karena mereka sudah ditinggalkan dari zona yang kelima. Ada sedikit smoke ke arah sebelah kiri, menutup angle shootnya, dan Rian benar-benar dibuat galau antara revive atau Vaik untuk menghadapi dua pemain dari tim Gorontalo. Ya betul banget, Gorontalo udah maju banget. Satu orang ini berusaha untuk mencari vision tapi dibakar di depan sana. Belum terkena damage, tapi Rian lagi dan lagi harus merevive seorang Hakim yang sudah terknock out sebanyak 3 kali. Betul, dan Hakim aduh, baru di revive, knock lagi, baru di revive, knock lagi, karena memang benar-benar low HP. Tapi Arya ditembak dari belakang, namun ternyata punggungnya berasa kura-kura, tidak menerima damage yang terlalu dalam. Kali ini Fatihah bakal langsung memberikan follow up-nya. Ada lemparan granat lagi, ternyata smoke yang bakal dilempar, tapi Molotov juga bakal dilempar dari arah belakang. Melihat satu pemain mereka, ada Taufik yang sudah mulai ditumbangkan, tapi Blue Zone juga begitu menyakitkan. Dan trade talk-nya terjadi 2 tukar 2. Hakim maju seorang diri, yang knock 3 kali malah menjadi orang terakhir yang hidup dari tim Bengkulu. Ini plot twist banget pas. Tapi ini adalah fight yang sangat gak worth it. Apa? Karena ini zona jauh banget, ditambah vehicle udah meledak semua. Apalagi satu player daripada tim Gorontalo, Andri, udah nungguin seorang Hakim di belakang sana. Mau nggak mau, ini seorang Hakim harus berhati-hati. Tapi ternyata mendapatkan satu player sedang rotasi di atas sana. Tim Sumatera Utara diketahui posisinya oleh Andri. Tapi Andri tidak bisa bermain aman karena Hakim sudah menunggunya. Hakim pun harus segera mengamankan posisinya. Betul, tapi Hakim harusnya ketahuan sih. Harusnya bisa dipulangkan karena lobby, karena hanya tersisa Hakim aja. Dan dia benar-benar bergirik lagi lah, bergerak seiringan dengan Blue Zone-nya tadi. Dan langsung ditumbangkan. Terlalu banyak tim yang bisa melihat pergerakan dari seorang Hakim yang sudah terknockout 3 kali. Dan akhirnya dia menjadi pemain terakhir tadi. Tapi lihat, dari tim DKI Jakarta, tembak bos, langsung saja menuju ke arah Andri. Terjebak di arah Blue Zone, tentunya bukan hal yang bagus. Dan ini lagi, satu mobil bertiga ditembak dari belakang, satu tumbang. Bagas berhasil mendapatkan satu pemain dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi ada steal elimination yang dilakukan oleh tim lain. Killnya tidak masuk, eliminasinya tidak masuk, malah Bagas yang berhasil ditumbangkan. Dan DKI Jakarta, pergerakan mereka sudah tersandwich oleh cukup banyak tim yang ada di sekitar mereka. Ya, ini Jabar di bawah Rangga harus segera regroup dengan temannya, tapi 2 player lagi belum memfollow up seorang Rangga dan harus ter-take down, di-secure kill oleh seorang Jason. Tapi keuntungan dari tim Jakarta adalah mereka mendapatkan high ground dan zona tidak menguntungkan untuk mereka. Zona sudah berpindah ke arah timur, ke sebelah kanan. Jabar sudah melok daripada posisi Jakarta agar tetap di atas sana. Hati-hati Eksa, ini vehicle-nya sudah berasap sekali, tidak bisa digunakan untuk turun ke bawah kecuali ke sebelah kanan. Betul, tapi YOLO banget yang dilakukan oleh seorang Eksa tadi. Dan kalau kita perhatikan dari tim DKI Jakarta, mereka berupaya masuk untuk menuju ke bagian dalam suaranya. Tembak dari arah belakang. Edward, terlalu YOLO move yang dia lakukan. Satu bagi tergelincir, ngepot ya. Dan untungnya masih bisa selamat. Dan wow, itu mobilnya ditinggalkan teman ya, tiba-tiba jadi forting. Betul banget. Terima kasih kawan. Wow, ternyata ada yang dilemparkan molotov ke arah sana. Kita belum tahu, tapi ternyata Jason juga harus dipulangkan ke arah lobby. Bagas pun didapatkan oleh seorang Akshal yang tidak terima dan karena dipulangkan ke arah lobby. Betul, Akshal versus Eksa 1v1 situation, tapi sepertinya dari seorang Akshal tidak terlalu terburu-buru juga untuk mendapatkan last man dari tim DKI Jakarta karena dia juga tersisa seorang diri aja. Ini jaraknya tidak terlalu jauh dan ada beberapa lemparan utilities juga yang dilemparkan menuju ke arah seorang Akshal. Tentunya dari arah Eksa tadi ada beberapa smoke yang sudah mulai di pop up kali ini. Di pop out, lempar langsung saja menuju ke arah depan. Dan Eksa melihat satu pemain low HP untuk Eksa, sama-sama memberikan dealing damage. Tapi ternyata dari Eksa tadi belum mendapatkan beberapa damage-nya ke arah Akshal. Kali ini keunggulan menuju ke arah seorang Akshal. Masih bermain dengan tempo, intip sedikit. Sementara Eksa masih fokus dalam melakukan aid kit-nya. Dan berhasil sudah mengganti dengan M249 Rambo 150 peluru karena ada extended-nya. Pas, lihat berapa elimination dapetin Jakarta. 10 elimination dengan seorang Eksa yang masih bertahan. Ini
bener-bener bisa dibilang udah kuat banget DKI Jakarta untuk berada di juara grup daripada grup A kali ini. Betul, tapi lihat yang dilakukan sama Kalbar juga hebat kali ini. Mereka sudah mendapatkan 8 poin elimination kali ini. Dan mereka masih bertahan dengan dua pemain mereka. Tetap ingin mendapatkan tambahan poin. Nah, itu tetanggaan ternyata cek ke dalam shaker dan berhasil memulangkan Rivaldi yang menjadi last man untuk tim Gorontalo. Berarti udah ada 9 poin eliminasi untuk tim Kalbar. Betul banget ya. Ini posisinya adalah Maluku dengan 3 player, lalu Kalbar dengan 2 player. Oh, Kalbar pun masih 3 player pas. Yang kesorot cuma 2 tadi. Oke, 3-3-1 betul. Berarti ini Kalbar 3, Maluku 3, dan satu lagi tim Jakarta seorang Eksa yang bersabar, nggak mau open fire lagi. Lebih baik menunggu daripada tim Kalbar dan juga tim Maluku harus perang dulu. Cahyo harus ter-take down, padahal sempat men-tapping dengan mininya. Ini Jarudi melempar net kalah hadapan Eksa. Eksa sudah ketahuan posisi depan sana. Apakah akan nade-nya connect karena Eksa tidak sama sekali, bahkan tidak mencicil HP bar daripada seorang Eksa. Dilemparkan net yang kedua, ternyata berkurang splash damage. Ini yang mantep banget dari seorang Rudy, melemparkan molotov lagi orang saya Eksa. Eksa pun harus bertahan di pinggir daripada blue zone, yang mau nggak mau harus set up smoke untuk bisa segera masuk ke arah daripada play zone. Ini bener-bener di ujung blue zone loh. Literally ujung ini. Ini bener-bener jalan dikit lagi langsung kena damage. Langsung DPS-nya masuk ke arah Eksa. DPS daripada zona ke-7 loh, Pak. Betul, itu nyelekit banget ya. Ampun-ampunan bener. Benar-benar. Ini PR banget Eksa karena apa? Di sebelah kanannya udah tunggu sama Maluku, tapi ternyata seorang Rifki mendapatkan seorang Eksa. Ini tinggal Kalbar dan juga Maluku yang akan fight untuk mendapatkan WCD di match terakhir grup A pada hari ini. Betul, dan kondisinya berimbang 3 lawan 3. Ini fair banget untuk kondisi terakhir di match yang terakhir antara Maluku versus Kalbar dengan 3 lawan 3, dan setup mereka bisa dibilang tidak jauh berbeda. Apakah tidak ada healing untuk seorang Rifki ya? Yoi. Karena itu udah low HP banget men, dan belum ada aid kit yang ditancap untuk membuat darahnya kembali putih. Ini mau nggak mau kalau Zaki punya pun harus bagi-bagi, Pren. Pren, bagi Pren. Gua udah nggak ada darah lagi nih, Pren. Pren, lu buka jalan aja, Pren. Lu buka jalan aja, Pren. Nah, Pren, lu ngebet aja ya, bahasa gitu kan? Biasanya kayak gitu. Gue TB-in. Ya biasanya lu TB-in deh, ntar gua counter shoot terus tiba-tiba kalau telat backup ya gimana ya? Gue lupa. Itu dia. Kadang lupa ingat gitu kan. Dan sudah mulai ada smoke yang dilemparkan ke bagian depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 smoke kurang lebih. Oke. Yang sudah di setup untuk membatasi vision ataupun penglihatanan dari kedua tim yang bertahan. Untuk 2 tim terakhir ini temponya benar-benar turun ya. Betul. Ini benar-benar langsung low tempo. Kalau misalnya bisa didengar dari beberapa caster bilangnya apa, Pas? Apa tuh? Calm before the storm. Oke. Ini dia calm before the storm. Dengan sama-sama kuantitas 3 player, Kalbar dan Maluku sama-sama menahan dan bersabar. Apalagi juga sama-sama dapetin daripada pinggiran zonanya. Jadi mereka nggak mau terlalu terburu-buru, nggak mau gegabah. Ya. Karena ini adalah fight terakhir mereka. Betul sekali, dan sama-sama melakukan setup dengan setup yang tidak terlalu berbeda lah. 2-1 untuk kedua tim ini melakukan setup. Ada satu pemain mereka yang mengasingkan diri, ada 2 pemain yang melakukan stick seperti yang dilakukan oleh Kalbar dan juga seperti yang dilakukan oleh Maluku. Ini bener-bener tempo yang bener-bener lambat mereka lakukan, dan circle kayaknya lebih condong ke arah tengah, dan oh my god, granatnya matang banget dapetin 1. Apakah ini akan ada meta agresif, knock 1 rush dan molotov yang dilempar tidak langsung untuk membakar 2 pemain dari tim Kalbar. Lihat, perlahan-lahan bergerak menuju ke arah sebelah kanan. Kali ini flank yang begitu sukses dilakukan oleh tim Maluku. Ada 1 pemain mereka yang sudah dikirimkan ke bagian depan dan siap untuk memberikan distraction ke arah tim dari Kalbar. Ya betul banget, 2 player daripada tim Kalbar ini udah ter-take down, Pas. Mau nggak mau Andika harus berjuang sendiri, bahkan tidak ter-take down, itu di revive. Seorang player lagi masih aman dengan 3 playernya, tapi PR-nya adalah Kalbar harus segera masuk ke arah play zone. Sedangkan ini adalah open field banget, itu ke low ground. Low ground didapatkan daripada tim Maluku, dan tim Maluku punya gundukan untuk menutupi vision ke arah Kalbar. Ya betul, dan terlihat 1 pemain, itu Cahyo bener-bener udah kehilangan health bar-nya. Tapi 2 pemain dari Kalbar tumbang, last man standing kali ini harus tapi 2 pemain, bahkan 3 pemain dari tim Maluku, dan winner chicken dinner untuk tim Maluku di game yang terakhir. Yes, that's right banget. Tim Maluku berhasil mendapatkan WCD pada match terakhir Prapon kita kali ini di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 2021. Tim Maluku mendapatkan WCD kali ini. Betul sekali. Ini dia tim Maluku. Berapa tadi?
10 ya? Oh 7 tambah 15 tuh 22. 22. Total poin dapatkan Maluku pada match terakhir kali ini. Kita akan penasaran banget nih Pas. Bagaimana hasil akhir daripada overall ranking yang didapatkan pada grup A? Yang tentunya nanti bakal dibahas juga oleh Lord kita. Betul. Karena nanti bagian nganalis, bagian ngelihat